Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terkenal dalam bahasa-bahasa Nusantara dan terikat oleh syarat-syarat tertentu, misalnya jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Pantun ini sudah ada sejak dulu dan setiap daerah itu mempunyai istilah tersendiri-sendiri. Misalnya patuntun Minangkabau, orang Jawa mengatakan parian, orang Sunda mengatakan paparian, dan orang Batak mengatakan umpasa. Jadi pantun ini sebenarnya menyebar di seluruh daerah di Nusantara pada zaman dulu sebagai salah satu kekayaan sastra Nusantara. Nah, sekarang kali ini kita akan belajar cara membuat pantun. Sebelum membuat pantun, kita harus mengetahui ciri-ciri pantun. Karena dengan mengetahui ciri-ciri pantun, maka kita akan dapat membuat sesuai dengan kaidah atau syarat-syarat yang ditentukan dalam membuat pantun. Apa saja syarat-syarat atau ciri-ciri pantun? Ya. Ciri-ciri pantun antara lain, ya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lare. Jadi setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lare. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya. Jadi setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu yang bagaimana? Nah, contoh suku kata misalnya begini. Matahari. Ya. Matahari. Ini berapa suku kata? Kita hitung. 1 2 3 4. Jadi matahari ini mempunyai 4 suku kata. 1 2 3 4. Matahari. Misalnya engkau. Ya, engkau. Nah, 1 2, ini 2 suku kata. Nah, misalnya lagi memadai. Ya, ini dibaca memadai loh, bukan memadai, bukan, tapi memadai. Memadai. Berapa suku kata ini? 1 2 3 4. Ini 4 suku kata. Melambai. Nah, kalau ini dibaca melambai, bukan melambai, bukan. Ini melambai. Berapa suku kata? 1 2 3, ya. 1 2 3 itu melambai. Nah, ini namanya suku kata. Jadi pantun itu tadi memiliki 8 sampai 12 suku kata dalam setiap baris. Nah, kemudian apalagi syarat-syaratnya? Bersajak silang, ya, memiliki rima. Rima itu ya sajak itu tadi, atau berirama. AB AB. Maksudnya apa AB ini? Jadi ini sebagai baris pertama. Jadi akhir dari suatu kata, akhir bunyi dari suatu kata itu harus sama iramanya. Misalnya yang baris pertama A berarti harus sama dengan baris ketiga A juga. Misalnya baris kedua B, maka harus sama dengan baris keempat B. Nah, nanti kita akan tahu setelah ada contohnya. Kemudian apalagi? Ya, dalam pantun itu baris pertama dan kedua itu sebagai sambiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu sebagai isi. Nah, jadi baris pertama dan kedua sebagai sambiran, baris ketiga dan keempat sebagai isi. Ya, contoh pantun misalnya
menggosok botol keluar jin, jin teriak semuanya terjaga. Ayo kawan olahraga yang rajin, karena jantung organ yang berharga. Nah sekarang perhatikan, ini contoh pantun. Ini ada 4 baris, ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Ini satu bait itu 4 baris. Nah sekarang perhatikan rimanya atau sajaknya. Nah ini jin. Nah baris pertama, baris ketiga jin. Jadi tidak harus jin, misalnya in boleh, ini in boleh. Nah ini baris kedua ga, baris keempat ga. Nah perhatikan, nah ini berarti sajak atau rima pada baris pertama itu harus sama dengan baris ketiga. Akhir dari kalimatnya ini harus seirama. Jadi seirama, ingat ya, seirama bukan berarti harus sesuku kata, bukan, tetapi seirama. Ini menggosok botol keluar jin. Nah ini seirama dengan ayo kawan olahraga yang rajin. Nah ini jin. Nah kemudian ini yang kedua, baris kedua ya, seirama atau sajaknya sama dengan baris keempat, terjaga itu berharga ya, paham ya. Jadi ini baris pertama itu kalimat atau kata terakhirnya bunyinya harus seirama atau sama dengan baris ketiga. Sedangkan baris kedua ini bunyinya harus seirama, bunyi akhir dari katanya ini harus seirama dengan baris keempat ya. Ini penting ini ya, karena nanti kalau tidak seirama atau sajaknya beda, misalnya ini jin, ini kok lain misalnya a, nah itu bukan syarat pantun, itu salah. Ya, jumlah suku katanya. Nah sekarang kita bahas jumlah suku katanya ya. Menggosok botol keluar jin ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada ya 9 suku kata. Ini masuk ke syarat-syaratnya. Jadi kalau misalnya kok kita jumlahkan jumlah suku katanya kok kurang atau lebih, tidak boleh. Misalnya hanya 7 suku kata itu tidak boleh, atau 13 suku kata tidak boleh, karena harus antara 8 sampai 12 suku kata. Sekarang baris kedua ya. Jin teriak semuanya terjaga ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, ada 11 suku kata. Kemudian baris ketiga ya. Ayo kawan olahraga yang rajin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 suku kata ya. Kemudian yang keempat, baris keempat ya, karena jantung organ yang berharga. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, ada 11 ya, ada 11 suku kata. Jadi ini memenuhi syarat dalam pembuatan pantun, yaitu suku kata setiap baris ini jumlahnya itu antara 8 sampai 12. Misalnya 8 ya boleh sampai 12,
Jadi 8 sampai 12 suku kata, ini syaratnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa kesalahan dalam membuat pantun. Nah, kesalahannya apa saja? Perhatikan contoh ini. Ya, pergi berlayar ke pulau seberang, agar pandai belajarlah yang rajin. Ayo kawan main layang-layang, makan siang pakai telur asin. Nah, sekarang perhatikan contoh pantun ini. Kesalahannya di mana? Coba kalian amati. Kesalahannya di mana? Ya. Pergi berlayar ke pulau seberang, agar pandai belajarlah yang rajin. Ayo kawan main layang-layang, makan siang pakai telur asin. Nah, kesalahannya adalah, perhatikan, jika kalian amati antara kalimat ini pertama dan kedua, ini nyambung apa tidak? Iya, tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nah, sekarang yang ketiga dan keempat, ini nyambung apa tidak? Ya, juga tidak nyambung, karena ini layang-layang kok, ini kok makan siang. Nah, sekarang kita bahas apa saja kesalahannya. Ya, pergi berlayar ke pulau seberang, agar pandai belajarlah yang rajin. Nah, kalimat baris pertama dan kedua ini tidak nyambung. Ini baris pertama, ini kedua tidak nyambung, tidak ada hubungannya. Justru kalimat kedua itu malah merupakan isi, ya kan? Ini kan merupakan isi. Isinya itu nasihat agar belajar yang rajin. Jadi malah nggak nyambung. Seharusnya kan kalau isi itu kalimat pada baris ke-3 dan ke-4. Nah, sekarang ayo kawan main layang-layang, makan siang pakai telur asin. Nah, kalimat baris ke-3 dan ke-4 juga tidak nyambung. Jadi 3, 4 ini tidak nyambung, tidak ada hubungannya dan tidak ada isinya. Walaupun, nah, perhatikan, ini secara sajak ini betul. Seberang, ang, ini ang. Nah, jadi ini sajaknya ini ang, ini ang. Ini in, ini in. Jadi ini bukan jin tapi ini in, ini in. Ini dari segi sajak ini sudah nyambung. Dari segi sajak nyambung, sudah betul, tetapi dari isinya ini tidak nyambung. Oleh karena itu dalam membuat pantun kita harus berusaha agar kalimat-kalimatnya ini ada kaitannya. Jadi ada kaitannya, tidak boleh asal membuat, asal sama sajaknya atau rimanya, tidak boleh. Ini dari segi suku kata juga masuk sebenarnya. Pergi berlayar ke pulau seberang, ini 11 suku kata. Nah, termasuk dari segi suku kata ya. Ini agar pandai belajarlah yang rajin, ini juga 11 suku kata masuk. Nah, tetapi itu tadi, nah, esensi atau isinya tidak masuk, tidak ada kaitannya. Ini kesalahannya seperti ini. Karena kalau kita amati, ini justru merupakan isi. Ya, ini malah merupakan sampiran, jadi ya nggak nyambung. Oke, terus yang betul bagaimana? Nah, seharusnya bagaimana? Nah, ini pergi berlayar ke pulau seberang, sampai di darat membeli kain. Jadi ada semacam kaitannya. Jadi setelah berlayar ke pulau seberang itu di sana ngapain? Nah, sampai di darat membeli kain. Jadi yang ini, yang kalimat kedua ini usahakan mempunyai kaitan dengan yang pertama. Nah, ini kaitan yang pertama, jadi nyambung ya. Nah, terus ini apa ini tadi baris pertama dan kedua sampiran ya, sampiran. Sekarang janganlah lupa kita sembahyang agar tentram lahir dan batin. Nah, ini nyambung. Ini merupakan nasihat, yaitu kita jangan sampai melupakan sembahyang atau ingat kepada Tuhan agar hati kita, jiwa raga tentram dan nyaman. Nah, ini nasihat. Nah, ini isinya, ini
sambiran. Jadi dalam membuat pantun kita harus juga memilih kata-kata atau diksi itu pilihan kata yang sebenarnya ada kaitannya, ya. Jadi tidak boleh asal membuat tetapi tidak ada kaitannya. Nah, ini ang, ini ang, ini in, ini in. Nah, ini nyambung dari segi rima atau sajanya. Oke, demikian cara membuat pantun. Semoga kalian paham, ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.